Shalom teman-teman yang luar biasa. Di video kali ini saya mau menanggapi video dialog antara Uni Rifa dan Elia Miron. Kita langsung saja. Teman-teman, saya ingin Elia menjelaskan ke saya kejadian pasal 17:7 mula-mula janji Tuhan Abraham itu ada kaitannya dengan keselamatan. Tolong dijelaskan di ayat itu. Ya, karena di sini perjanjian Tuhan adalah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kalau Elia berpegang teguh di sini, maka jangankan kami umat Islam, kami lebih aman karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, masih juga dianggap keturunan Abraham walaupun tidak diakui oleh iman Kristiani. Masalahnya adalah apa kaitannya dengan Kristen? Karena kita bicara tentang keturunan di sini, apa kaitannya dengan Kristen? Kalau kita bicara tentang janjinya hanya untuk keturunan Ishak, apa kaitannya dengan Kristen kemudian? Nah, yang kita bahas di sini adalah perjanjian kekal ini adalah perjanjian hukum dua arah antara Tuhan. Iya, saya sepakati perjanjian kalau mereka keturunan Bani Israel itu akan diberikan tanah Kanaan, betul. Baca perjanjiannya. Jadi tolong ayat dijelaskan secara kontekstual. Penjelasannya bahwa penjelasan ini adalah maksudnya merujuk kepada keturunan dari Yesus nanti yang akan menjadi. Ini apa kaitannya dengan ayat kejadian ini? Kita baca lagi kitab kejadian ini teman-teman ya. Saya lebih menelaah ini doh. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Di sini jelas bahwa janjinya adalah memberikan tanah Kanaan. Apa korelasi dengan keselamatan Elia? Ya, ayat ini dulu. Jelaskan kejadian 17 dulu. Sementara syariat yang harus dipenuhi oleh keturunan Abraham dan bukan keturunan Abraham adalah di Khitan. Ismail itu di Khitan. Ismail tidak perlu perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merahmati dan memberkati dia. Bahkan Elia sendiri sudah mengakui itu. Kenapa ada perjanjian antar Ishak? Raja-raja sudah saya bawakan. Kitab Raja-Raja mengatakan perjanjian itu dibuat oleh Tuhan karena Bani Israel ini tegar tengkuk. Saya bawa raja-raja tadi, bukti bahwa apakah benar Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada keturunan Abraham, tapi kemudian menyelamatkan Bani Edom, orang tidak berkulub, di satu abad kemudian, abad pertama kemudian. Di abad-abad sebelum Yesus lahir, Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama, orang yang tidak berkulub, orang yang tidak mengenal Torah diselamatkan Tuhan. Artinya ada perbedaan doktrin ya, yang kontradiksi penjelasan Elia. Ketika Elia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk Bani Israel atau datang dari Bani Israel, tapi Baik teman-teman, melihat dari pernyataan Uni Rifa, seperti ini akibatnya kalau kita tidak mengerti teks, konteks firman Tuhan, kebenaran, dan esensi dari perjanjian Allah itu sendiri. Jadi dari cuplikan video tadi, saya mau membuat beberapa poin ya, yang menjadi pertanyaan dari Uni Rifa. Yang pertama, mengenai perjanjian dalam Kejadian 17 ayat 7, apa kaitannya dengan keselamatan? Apa kaitannya dengan kekristenan? Karena kalau perjanjian itu berbicara tentang keturunan, karena Nabi Muhammad pun adalah keturunan Abraham, yaitu dari Uni Rifa. 2, apakah ini tertuju kepada Yesus? Ini kan tentang tanah Kanaan, apa korelasinya dengan keselamatan? Dari pertanyaan ini teman-teman bisa disimpulkan sendirilah bahwa teman-teman yang sungguh-sungguh membaca dan belajar firman pasti tahu pertanyaan yang disampaikan Uni Rifa menunjukkan ketidaktahuannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sehubungan dengan Kejadian 17 ayat 7, kita mau melihat terlebih dahulu teman-teman agar tidak salah paham seperti Uni Rifa tadi ya. Kalau Uni Rifa berkata apa hubungannya antara janji Allah kepada Israel dengan keselamatan dalam Yesus Kristus? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menarik dari awal ya. Di situ sudah dijelaskan dalam perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menjumpai mereka. Dan Allah berkata kepada mereka bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Jadi dalam ayat ini tersirat janji Allah yang pertama mengenai rencana penebusan dunia. Janji tersebut menubuatkan kemenangan mutlak Allah dan umat manusia atas iblis dan dosa. Ketika Tuhan mengatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, itu digenapi dalam pengorbanan Yesus dan kebangkitannya mengalahkan kuasa dosa
Ingat ketika Tuhan bilang keturunan dari ular ini akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Ini melambangkan tentang penderitaan yang akan Yesus jalankan lewat pengorbanannya. Jadi teman-teman, janji ini terjadi pada perempuan dan keturunannya. Ini kata kuncinya. Kalau kita ingat Abraham dan keturunannya yang tidak hanya menerima janji tanah Kanaan, tetapi Abraham dan keturunannya yang kita sebut dengan Israel, lewat mereka semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Jadi ingat, janji keselamatan itu Allah telah sampaikan kepada Adam dan Hawa, kemudian kepada keturunannya yaitu Abraham. Mengapa Allah mengkhususkan Abraham dan keturunannya yang kita sebut sebagai Israel sebagai penerima dan penggenapan janji itu? Kejadian 17 ayat 7 berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." 1 Petrus 2 ayat 9, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Teman-teman, ingat ketika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan, Allah mengkhususkan mereka untuk menjadi umat yang kudus, dan lewat mereka Allah rindu agar bangsa-bangsa lain mengenal kebenaran. Ini pun yang Yesus lakukan, di mana Ia memberikan dirinya menjadi kurban yang agung, menghapus dosa-dosa manusia. Ia datang untuk orang-orang berdosa, memanggil mereka keluar dari kehidupannya yang lama kepada kehidupan yang baru, yaitu hidup yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup yang dikuduskan. Jadi janji Allah dengan memilih umat Israel adalah menguduskan mereka agar bangsa-bangsa lain mengenal Allah yang benar. Jadi apakah dalam Kejadian 17 ayat 7 itu mengandung janji keselamatan? Ya, benar. Ingat, dari Abraham, Israel, Allah memperkenalkan tentang penghapusan dosa lewat kurban, dan ini adalah gambaran untuk Mesias, Yesus yang akan datang sebagai kurban yang agung. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang percaya yang menerima janji keselamatan itu seperti yang dipertanyakan oleh Uni Rifa? Ingat firman Tuhan berkata bahwa kamu diselamatkan karena iman. Jadi janji keselamatan itu kita terima, kita peroleh berdasarkan iman kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Dalam Roma 11 ayat 24, kita disebut sebagai orang-orang yang dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati itu, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi sekalipun kita mungkin bukan dari keturunan Yahudi, tetapi kita menerima perjanjian itu secara rohani, bukan secara keturunan secara jasmani. Jadi teman-teman, inilah yang dapat saya sampaikan, bahwa ingat, perjanjian itu tentang keselamatan di dalam Kristus sudah ada ketika Adam dan Hawa mendengarnya secara langsung dari Allah. Kemudian itu dilanjutkan kepada Abraham dan Israel sebagai penerima janji itu. Lewat mereka bangsa-bangsa lain mengenal Allah, mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita belajar tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran keselamatan, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk saling menghina, tetapi agar supaya kita berjumpa dengan jalan yang lurus itu, atau dengan jalan kebenaran itu. Shalom untuk kita semua.